sudah terakhir pendampingan 5 ya Mas. Artinya sudah hampir lebih 1 bulan ini. Terus dari yang kemarin sudah dilakukan pendampingan 5, apa saja yang sudah dilaksanakan Pak Sudi? Setelah pendampingan 5 kemarin sama 1 bulan ini ya Pak, yang saya lakukan itu tentang penyelesaian mobil-mobil dalam LMSK. Alhamdulillah dalam waktu ini setelah pendampingan 5, semua mobil ajar dalam LMSK terselesaikan. Berarti kemarin sudah menyelesaikan yang LMS. Iya, alhamdulillah semua sudah selesai. Tinggal melanjutkan bagaimana aksi nyata saya untuk tindak lanjutnya, Pak. Capaian Pak Sugiono tentang penerapan yang berpihak pada murid untuk capaian aksi nyata penerapan yang saya lakukan yang berpihak pada murid, alhamdulillah sekarang sudah dapat berjalan dengan baik ya Pak, walaupun belum optimal ya. Untuk seperti penerapan kegiatan KPM yang berlaku pada murid itu sudah berjalan, seperti penerapan pembiasaan baik pada anak sudah terterapkan. Nah, untuk aksi nyata saya tentang pojok literasi alhamdulillah sudah berjalan walaupun belum optimal. Nah, sekarang untuk lanjutan dari pojok literasi tersebut yaitu tentang pembiasaan mengaji sebelum kegiatan pembelajaran. Nah, seperti itu. berapa menit? Itu karena memang kita biasanya 10 menit, biasanya 15 menit Pak. Dari rencana wacana itu 15 menit. Karena memang di pendidikan anak usia dini ya Pak, kita juga harus berkolaborasi dengan wali murid. Kesibukan wali murid, terkadang ada anak yang berangkatnya memang nggak tepat waktu seperti itu Pak. Jadi kita ada yang penangannya secara individual di waktu istirahat itu juga. Terus pendapat rekan sejawat dan siswa tentang penerapan yang berdampak pada siswa? Alhamdulillah pendapat rekan sejawat dan siswa mendapat respon yang sangat positif dan sangat antusias sekali dengan program-program tersebut. Bahkan mereka itu benar-benar begitu mengikuti program itu dengan antusias lah Pak. Malah dapat memberikan inspirasi bagi saya juga untuk menciptakan program-program yang baru lagi gitu Pak. Rencana dari program kemarin yang literasi juga kita mau membuat pojok baca di halaman gitu Pak. Ya nanti ketika sekarang ada anak yang juga main di luar sambil menikmati pojok baca tersebut gitu. Progres yang berlangsung itu Pak Sudi melihatnya dengan sesuai ekspektasi Pak Sudi? Alhamdulillah progres yang berlangsung ya sesuai ekspektasi walaupun belum maksimal gitu Pak. Ya karena harapannya nggak tahu sih maksimalnya kapan, karena mungkin kita tahunya seperti masih kurang lagi, lebih bagus lagi kemana nanti kayak gitu Pak. Nggak ada puasnya mungkin ya. Ya itu yang berkaitan dengan kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan yang Pak Sudi lakukan. Untuk kesulitan atau tantangan sebenarnya tantangan tersebut itu nggak sulit ya Pak, karena kita mendapat respon yang positif dan respon-respon tersebut dapat ditangani dengan, karena kesulitannya itu hanya yaitu tadi di pendidikan anak usia jadi itu sistem belajarnya anak itu nggak stabil Pak. Jadi kadang yang ini seperti ini, yang seperti ini ya, itu kita hanya tinggal mengkomunikasikan bagaimana dengan wali murid agar orang tua juga dapat membantu bagaimana agar anak tersebut memiliki mood belajar yang bagus juga kayak gitu Pak. Perasaan Pak Sudi terhadap penerapan program yang berdampak pada siswa itu bagaimana? Perasaan saya senang Pak, karena semua dapat diajak berkolaborasi dengan baik. Apalagi sekarang saya merasa wali murid dan rekan kerja saya itu sangat mendukung sekali dengan program-program baru Pak. Wacana saya yang belum tersosialisasikan, rencana ingin sekali ya Pak, rasanya itu di sekolahnya itu kita memelihara binatang kesayangan agar itu juga mendukung sistem pembelajaran anak seperti itu Pak. Dalam bagaimana menurut Pak Sudi cara mengatasi tantangan tadi ya pada program yang berdampak pada murid-muridnya
sendiri dalam mengenai program-program saya yang berdampak pada murid. Saya itu melakukan refleksi diri, apakah program saya itu sudah sesuai, benar-benar bisa diterapkan, dapat diterima oleh murid kayak gitu ya, ataukah mungkin bertentangan dengan rekan sejawat atau dengan wali murid. Itu saya harus refleksi diri. Nah, setelah itu saya mengkomunikasikan apakah benar ini program ini sudah dapat diterima atau tidak. Nah, selain itu juga saya mencari referensi ya Pak dari lembaga-lembaga lain yang menurut saya lebih menantang bagi saya, itu untuk kajian saya bagaimana program saya apakah ini sudah bagus atau belum kayak gitu. Dan saya belajar dari rekan CTP guru penggeraknya angkatan 1 juga Pak, karena saya juga harus dapat meneruskan apa program tersebut dan berkolaborasi bersama membangun program yang bersama pada murid. Berarti Bapak selalu kolaborasi ya dengan sejawat, dengan orang tua siswa. Iya, juga membawa sekolah semua. Terus menurut Bapak dari yang sudah dilakukan bagaimana yang dari muridnya bagaimana? Menurut saya alhamdulillah program-program yang berdampak pada murid, tanggapan anak itu sangat luar biasa Pak. Anak itu sangat tertantang, sangat tertarik dengan program-program tersebut. Tertarik ya? Iya. Bentuk ketertarikannya bagaimana? Bentuk ketertarikannya, sistem belajar anak jadi lebih antusias lagi Pak. Terus berarti antara Bapak sama siswa itu berarti menyatu ya Pak ya? Alhamdulillah ya Pak. Karena alhamdulillah di Merdeka Anak Sudut ini hampir setiap gurunya itu dekat sekali dengan muridnya dan didiknya. Nah, bagaimana Bapak setelah melaksanakan penerapan program yang berdampak pada murid, nah aksi nyata Bapak terhadap modul 3.1 dan 3.2? Aksi nyata saya berkaitan dengan modul 3.1 dan 3.2. Modul 3.1 tentang kepemimpinan ya Pak, ya, dan modul 3.2 tentang pengelolaan aset. Alhamdulillah tentang kepemimpinan dan tentang pengelolaan aset itu dapat berjalan dengan lancar, walaupun yang tentang aset belum dapat mengelola semuanya dan belum dapat terakomodasi semua, karena kita melihatnya dari yang paling terdekat kayak gitu Pak, mana yang dapat kita gunakan terlebih dahulu kayak gitu, yang dapat termanfaatkan untuk pembelajaran anak. Nah, pada waktu pengelolaan tadi aset tidak maksimal. Belum maksimalnya karena mungkin sebenarnya ya aset di lingkungan kita itu banyak sekali, hanya beberapa yang baru dapat kita jangkau Pak kayak gitu. Kemarin sih kemarin kita sudah berkunjung ke peternakan kambing, itu merupakan salah satu aset yang ada di lingkungan sini. Jadi kita memang berusaha untuk situ kita berbincang-bincang langsung dengan anak di situ, dengan pemiliknya langsung. Itu anak-anak dilibatkan juga. Anak-anak dilibatkan secara langsung untuk berkomunikasi dengan pemiliknya. Alhamdulillah karena memang kandang kambingnya begitu panjangnya, Pak, besar anak juga masih makan, melihat bagaimana cara membersihkan kandangnya juga. Terus perasaan Pak Suki dalam mengerjakan tugas 3.1, 3.2 perasaannya bagaimana? Sebenarnya perasaan saya sangat senang ya bahagia, tapi di situ juga perlu kehati-hatian karena di sini saya hanya sebagai seorang pendidik harus berkolaborasi betul dengan rekan dan kepala sekolah di sini kayak gitu Pak. Sama pengelola itu Iya, juga yang gitu. masuk ya. Berarti tapi Pak Suki dalam melaksanakan itu dengan perasaan enjoy, senang ya? Iya sebenarnya senang kayak gitu, tapi perlu dengan kehati-hatian agar apakah program ini dapat diterima atau tidak. Kayak itu harus benar-benar kita berkolaborasi, berkomunikasi yang baik ya gitu Pak. Terus pembelajaran tadi yang tempat ternakan kambing ya, menurut Bapak apa yang didapat dalam pembelajaran itu? Dalam pembelajaran tersebut anak jadi mengerti bagaimana cara kita menyayangi binatang, apa itu binatang, bagaimana cara merawatnya, gitu Pak. Terus manfaatnya kambing itu apa, bagaimana
apa seperti itu. Nanti mungkin itu dapat menjadi modal anak yang ke depan, masa depan anak nanti bagaimana cara mereka akan nanti menghadapi kehidupannya di masa depan. Mungkin mereka ada yang akan menjadi peternak atau apa kayak gitu. Berarti supaya anak bisa mengetahui lah ya. Iya kayak gitu. Nah, di apa program Pak Sugi ke depan ada penerapan program yang berdampak ke depan terutama di sekolah ini? Program ke depan terutama di sekolah ini yang tentang pada siswa, program rencana saya akan bersosialisasikan tentang itu tadi Pak, melihara binatang kesayangan di lingkungan, karena mungkin itu sangat berdampak sekali pada sistem pembelajaran anak, bagaimana cara menyayangi binatang, merawat binatang seperti itu. Mungkin itu dapat terselesaikan. Kalau nggak tahu ini saya akan berusaha tahun depan kayak gitu Pak, karena itu mungkin membutuhkan waktu yang memang benar-benar perawatan dia dari gurunya, bagaimana kesiapannya, menjaganya, apalagi nanti kita harus benar-benar melibatkan program tersebut dalam kegiatan pembelajaran anak. Itu dalam pembiasaan keseharian seperti bagaimana mengasih makan, merawat, itu bagaimana membersihkan kandangnya seperti itu. Ini persiapan untuk lokal karya 7 Pak Sugi bagaimana? Untuk persiapan lokal karya 7 nanti, alhamdulillah insya Allah sudah dalam persiapan, walaupun belum maksimal ya Pak, sudah saya siapkan bagaimana berkas-berkas yang akan saya tampilkan nanti di lokal 7. Karena kemarin sudah berkomunikasi dengan rekan CKP untuk bagaimana nanti kita akan melakukan penyiapan apa yang akan kita siapkan di lokal 7 nanti. Berarti sudah sesama CKP sudah persiapan. Tadi sudah disampaikan tentang program yang berdampak pada siswa ya Pak Sugi, terutama juga tadi soal kepemimpinan yaitu modul 3.1 ya. Nah ini yang kepemimpinan belum lengkap tadi yang ada pengelolaan masa, yang kepemimpinan bagaimana? Kalau untuk Sosialisasi dan sebagainya bagaimana? Kalau untuk kepemimpinan, sosialisasi memang ya Pak, untuk kepemimpinan saya lebih ke gimana ya, karena memang di sini ada CKP juga angkatan 1, di situ saya belajar lagi dari itu ya Pak. Untuk kepemimpinan saya belum begitu apa ya, berbaur lah dalam hal itu. Paling kita dalam membuat suatu komunitas di situ, saya tidak pemimpinnya dalam membuat suatu karya atau apa seperti itu. Dalam mengambil keputusan. Iya seperti itu, kita dapat saya dapat memutuskan di situ kalau itu. Ya sudah dilakukan itu praktek yang baik ya. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa memahami apa yang menjadi rencana Pak Sugi, dan Pak Sugi tetaplah mengeluarkan ide-ide kreatif ya, minimal untuk diri sendiri, terus untuk sekolahan dan untuk semuanya, yang berarti pembelajaran itu bisa menjadi proyek yang intinya pembelajaran bisa berdampak pada siswa. Alhamdulillah juga aksi nyata yang modul berapa itu yang tentang Pentanusa kemarin sudah ada tindak lanjutnya Pak untuk tahun ini, karena memang Pentanusa itu kemarin jatuhnya pada tahun ajaran kemarin ya Pak. Untuk tahun ajaran ini tindak lanjutnya yaitu tentang pakaian daerah Pak, itu sudah bisa diterapkan di Kecamatan Sawungu, baru TK Negeri Sawungu yang bisa menerapkan pakaian daerah, dan itu dipakai setiap hari Kamis ya. Mungkin di tingkat kabupaten juga pendidikan anak usia dini ya Pak, pakaian daerah belum banyak yang menerapkan. TK Negeri aja mungkin dari TK Negeri Sawungu Pak di kabupaten. Itu bisa menjadi barometer. Artinya ciri khusus yang nanti bisa menjadi pembiasaan pada tingkat-tingkat. Karena bagaimanapun ya pakaian-pakaian adat semacam itu mengingatkan kita pada kearifan lokal masing-masing, aja gitu kan ya. Tapi iya memang itu sangat menginspirasi untuk lembaga yang lain Pak. Setelah kita menerapkan itu dari tindak lanjutan yang Pentanusa itu, benar-benar banyak lembaga yang ini acara apa, ini apa, oh ini sebenarnya hanya penerapan pemakaian baju daerah untuk pembiasaan anak di setiap hari Kamis kayak gitu, karena memang kita benar-benar memakai baju daerah pada gurunya, dari muridnya semuanya. Memberi contoh yang baik.
terima kasih Pak Sugi.